Pemirsa, gempa bumi merupakan salah satu bencana yang bisa menelan ribuan korban jiwa. Bencana ini bisa terjadi karena pergeseran lempeng di pusat bumi atau karena aktivitas gunung berapi. Karena berhubungan dengan aktivitas dalam perut bumi, bencana ini mampu menghasilkan getaran yang dahsyat dan efek besar bagi suatu daerah di mana gempa tersebut terjadi. Gempa bumi vulkanik adalah salah satu gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi, di mana getaran yang terasa merupakan akibat dari aktivitas magma yang terjadi di dalam gunung berapi tersebut. Salah satu gempa vulkanik yang paling dahsyat pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di wilayah Selat Sunda, antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Gempa vulkanik berkekuatan antara 9 hingga 9,4 skala Richter ini diakibatkan oleh meletusnya Gunung Krakatau yang terjadi pada Agustus 1883. Jenis gempa bumi vulkanik juga kerap kali terjadi di beberapa belahan dunia, yang diantaranya pernah terjadi di Cina. Gempa vulkanik yang terjadi pada tahun 1976 dengan kekuatan 7,8 skala Richter ini termasuk salah satu guncangan paling dahsyat sepanjang tahun cincin api, yakni sebuah sabuk aktivitas seismik besar di Samudra Pasifik. Gempa ini menyerang Tangshan, sebuah kota dengan jumlah penduduk 1 miliar di timur laut pantai Cina. Saat gempa bumi terjadi akibat aktivitas Gunung Krakatau, gelombang tsunami datang meluluh lantakan wilayah Banten dan Lampung, serta menenggelamkan pulau di sekitar ledakan dan memusnahkan gunung itu sendiri. Bahkan letusannya disebut-sebut memiliki kekuatan sekitar 13.000 bom atom, sehingga tak heran gelombang guncangan gempa ini pun terasa sampai ke Australia, Jepang, Kamboja, dan lebih dari 482.000 meter di luar wilayah pusat titik gempa. Tak tanggung-tanggung, dalam bencana gempa vulkanik ini tercatat telah menelan korban hingga 38.000 jiwa. Selain tsunami, lapisan abu panas juga terus mengalir di permukaan laut dan menciptakan gelombang yang lebih kecil hingga ke Selat Inggris. Perubahan cuaca yang sangat ekstrem pun berlanjut sampai tahun berikutnya. Jenis gempa bumi vulkanik yang sampai menenggelamkan Gunung Krakatau ke dalam lautan ini menghancurkan hampir seluruh pulau. Namun daerah tersebut masih aktif. Bahkan sebuah pulau baru pun muncul yang dijuluki Anak Gunung Krakatau, yang hingga kini kian membesar setiap harinya. Efek yang ditimbulkan dari gempa yang berlangsung selama sekitar 15 detik adalah membuat negara Cina mengalami inflasi selama 1 tahun, bahkan hingga meluluh lantakan negara ini. Meski kekuatan guncangannya masih kalah kuat dengan guncangan gempa vulkanik di Krakatau, namun dalam gempa vulkanik di Cina ini telah memakan korban hingga 600.000 jiwa yang diperkirakan tewas dalam bencana tersebut. Dan ini merupakan korban terbanyak sepanjang sejarah gempa. Gempa bumi tektonik merupakan gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng plat tektonik akibat adanya tekanan antar lempeng batuan dalam perut bumi. Jika lempeng yang bergeser ada di dasar laut, maka akan membawa bencana besar lagi, yaitu tsunami atau gelombang besar yang bisa menyapu semua daratan di dekatnya. Gempa bumi tektonik terdahsyat di dunia adalah gempa bumi yang melanda negara-negara di Samudra Hindia pada 26 Desember 2004 dan gempa bumi yang melanda Chili pada tahun 1960. Gempa bumi yang melanda Samudra Hindia pada 26 Desember 2004 ini sempat menyita perhatian dunia. Bencana itu disebut-sebut sebagai salah satu bencana yang paling mematikan sepanjang sejarah. Gempa yang berkekuatan 8,7 skala Richter ini menghasilkan tsunami yang tingginya mencapai 30 meter yang sanggup menyapu beberapa kota di beberapa negara. Gempa ini juga membuat beberapa tempat di bumi bergetar sebesar 1 cm. Kekuatannya yang dahsyat juga dipercaya ahli geologi dapat mengaktifkan gunung api Leuser di Aceh dan kawah api kuno Danau Toba. Gempa bumi Chili pada tahun 1960 memiliki kekuatan lebih besar dari gempa bumi Aceh. Dengan kekuatan 9,5 skala Richter, gempa Chili mendatangkan tsunami dengan ketinggian 25 meter dan menyebabkan banjir di beberapa negara di sekitar Samudra Pasifik, seperti Hawaii, Jepang, dan Filipina.
Tidak hanya tsunami, akibat gempa ini Chili mengalami tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api yang berturut-turut setelah gempa. Saat terjadi gempa tektonik di Samudra Hindia, Indonesia menjadi negara yang mengalami kerusakan terparah. Aceh menjadi daerah paling besar terkena dampak tsunami. Karena itu, gempa ini sering disebut gempa Aceh. Selain Indonesia, negara yang mengalami kerusakan parah akibat gempa ini adalah Sri Lanka, India, dan Thailand. Tidak diketahui pasti jumlah seluruh korban jiwa akibat bencana ini, karena banyak daerah yang terisolasi dan sulit dijangkau untuk dievakuasi. Tapi US Geological Survey menyatakan setidaknya 230.000 korban dari 14 negara meninggal karena gempa ini. Menurut Menteri Kesehatan Indonesia, diperkirakan 220.000 orang Indonesia tewas dalam bencana ini. Sementara itu, pada gempa tektonik Chili, meski kekuatannya lebih besar dari gempa di Aceh, korban jiwa yang jatuh masih jauh di bawah gempa di Aceh. Diperkirakan jumlah korban antara 2.200 sampai 5.700 orang. Selain gempa dahsyat yang disusul dengan tsunami di Aceh pada 2004 silam, beberapa gempa mematikan juga pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya yang pernah terjadi di bagian timur Indonesia, Papua. Gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter ini terjadi pada 25 Juni 1976 silam di dataran Papua yang merupakan bagian dari Pasifik yang berada di patahan lempeng tektonik. Gempa ini terjadi akibat pergerakan dari masing-masing lempeng, mengakibatkan pergerakan volcano dan aktivitas seismik atau rambatan energi yang disebabkan dengan adanya gangguan di dalam kerak bumi. Sementara itu, pada 12 Desember 1992, Flores pernah dilanda gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter. Kondisi ini jelas lebih besar dari gempa Papua 1976. Terlebih, gempa bumi Flores ini memicu gelombang tsunami setinggi 36 meter yang menyapu pemukiman di pesisir pantai Flores. Sedangkan gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada 27 Mei 2006 lalu juga masih tak lepas dari ingatan kita. Kekuatan gempa yang terjadi tidak sebesar dengan yang terjadi di Papua pada 1976 dan Flores 1992, yaitu pada 5,9 skala Richter. Atau berdasarkan versi United States Geological Survey, kekuatan gempa tersebut sebesar 6,2 skala Richter. Namun, mampu menghancurkan 27.000 rumah. Akibat gempa di Papua pada 1976, tanah Papua longsor karena dataran Papua yang berbukit-bukit. Korban jiwa yang berjatuhan sebanyak 422 orang, termasuk 72 orang korban longsor. 5.000 sampai 9.000 orang dilaporkan hilang, bahkan diperkirakan tewas yang tersebar di 6 desa. Sedikitnya 18.000 rumah hancur, 113 sekolah, 90 tempat ibadah, serta 65 tempat lainnya juga tercatat rusak parah. Sementara untuk gempa bumi yang terjadi pada pukul 13.29 waktu Indonesia bagian tengah di lepas pantai Flores 1992 lalu, tsunami pun tak terelakkan. Banyak kabupaten diantaranya Sika, Ngada, Ende, dan Kabupaten Flores Timur. Namun kota yang tercatat paling parah mengalami kerusakan adalah Maumere. Jumlah korban jiwa akibat gempa Flores ini tidak sebanyak gempa Papua, namun lebih dari 1.000 bangunan hancur dan rusak berat. Total korban meninggal yang tercatat akibat gempa dan tsunami Flores ini adalah lebih dari 2.100 orang. 500 orang hilang, 447 orang luka-luka, dan 5.000 orang mengungsi. Kondisi yang berbeda terjadi pada gempa bumi di Yogyakarta pada 2006 lalu. Banyak korban jiwa tertimbun reruntuhan rumah yang terjadi akibat getaran gempa. Akibat gempa yang mengejutkan ini, sebanyak 27.000 rumah ambruk, lebih dari 6.000 jiwa melayang, dan korban-korban luka yang tak terbilang. Tercatat kerusakan kota Jogja mencapai 10%. Selain itu, beberapa situs kuno dan lokasi wisata juga rusak akibat gempa ini. Situs-situs tersebut antara lain Candi Prambanan, Makam Imogiri, salah satu bangsal di Keraton Yogyakarta, Candi Borobudur,
dan objek wisata Kasongan. Pemirsa, itulah perbandingan beberapa gempa-gempa dahsyat yang ada di dunia dan di Indonesia.